Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Febia Meranti dengan NPM 233402290 dari kelas E akan memenuhi tugas UAS Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Suroso, SE, MSI, CSDA dengan kasus 3 perencanaan agregat dan dengan judul Garmen Tasik Style menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Pada kasus 3 ini, perusahaan konveksi Tasik Style menerima banyak pesanan menjelang musim sekolah dan Ramadan. Mereka harus memutuskan apakah akan menambah lembur, merekrut tenaga kontrak, atau bekerja sama dengan vendor luar. Dari pertanyaan kasus ketiga ini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Yang kedua, dari ketiga opsi lembur, pegawai kontrak, subkontrak, mana yang Anda rekomendasikan untuk Tasik Style, berikan alasannya. Dan yang ketiga, apa resiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat? Sebelum menjawab pertanyaan pertama, kita perlu mengetahui perencanaan agregat itu apa. Perencanaan agregat menurut Render dan Heiser tahun 2018 adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan selama periode tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu pentingnya perencanaan agregat dalam menghadapi lonjakan musiman. Tasik Style dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan, di mana lonjakan permintaan musiman memerlukan peningkatan kapasitas produksi yang dapat membantu Tasik Style menentukan cara terbaik untuk memenuhi permintaan tanpa kelebihan atau kekurangan kapasitas yang signifikan. Selanjutnya ada optimasi biaya. Tasik Style dapat memilih opsi biaya yang paling hemat untuk meningkatkan kapasitas, seperti merencanakan perekrutan tenaga kontrak atau menjalin kerjasama subkontrak yang lebih menguntungkan. Keputusan mendadak ini sering kali lebih mahal. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Tasik Style dapat mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan kapasitas produksi secara lebih efektif. Ini mencegah kekurangan bahan baku dan kekurangan tenaga kerja di saat puncak permintaan. Selanjutnya, menghindari penumpukan stok atau kapasitas menganggur. Jika permintaan menurun, perusahaan juga bisa mengatur agar tidak ada kelebihan produk yang menyebabkan biaya penyimpanan atau pemborosan. Yang selanjutnya, peningkatan kepuasan pelanggan, di mana kemampuan untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik selama lonjakan musiman sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu rekomendasi dari ketiga opsi, lembur pegawai subkontrak dan karyawan kontrak, mari kita bahas satu persatu. Lembur dalam konteks kerja adalah pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal yang telah ditetapkan. Lembur dapat menjadi solusi jangka pendek, mengandalkannya secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan pekerja, penurunan produktivitas, dan peningkatan risiko kesalahan. Selain itu, biaya lembur biasanya lebih tinggi daripada tarif reguler. Selanjutnya, ada pegawai subkontrak, merujuk kepada individu atau tim yang dipekerjakan oleh subkontraktor untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dari sebuah proyek atau kontrak. Dapat menjadi solusi yang cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa menambah beban internal yang secara signifikan. Ini sangat berguna bagi Tasik Style jika lonjakan permintaan melebihi kapasitas internal yang dapat ditingkatkan dengan lembur atau pegawai kontrak. Namun, perlu memastikan kualitas produk dari vendor subkontrak sesuai dengan standar dan mempertimbangkan potensi biaya tambahan serta resiko ketergantungan. Selanjutnya, ada karyawan kontrak. Adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak. Ini juga dapat menghindari biaya jangka panjang yang terkait dengan pegawai tetap jika lonjakan permintaan hanya bersifat sementara. Namun perlu diperhatikan biaya perekrutan, pelatihan, dan potensi penurunan kualitas jika tidak dikelola dengan baik.
Rekomendasi yang bisa saya berikan dari ketiga opsi tersebut yaitu pegawai subkontrak dan karyawan kontrak, di mana Tasik Style sebaiknya mempertimbangkan untuk merekrut sejumlah pegawai kontrak untuk memperkuat kapasitas produksi internal selama periode musiman. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menjalin kerjasama dengan vendor subkontrak yang terpercaya untuk menangani sebagian besar lonjakan pesanan, terutama jika kapasitas internal terbatas. Proporsi antara pegawai kontrak dan subkontrak harus didasari pada analisis biaya, perkiraan permintaan, kapasitas internal, maksimal, dan standar kualitas yang dapat dipertahankan. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu resiko perusahaan jika tidak membuat rencana kapasitas secara agregat. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi permintaan. Tasik Style beresiko kewalahan oleh lonjakan pesanan yang tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu, yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan dan kerusakan reputasi. Yang kedua, peningkatan biaya darurat. Reaksi spontan terhadap lonjakan permintaan dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Yang ketiga, penurunan kualitas. Tekanan untuk memproduksi lebih banyak dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang dapat mengorbankan kualitas produk. Yang terakhir, ada stres dan kelelahan pekerja, di mana mengandalkan lembur yang berlebihan tanpa perencanaan yang jelas dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan moral di kalangan pekerja tetap. Ini dapat berdampak negatif pada produktivitas dan resistensi karyawan jangka panjang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.